Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk kalian yang lagi sahur, lagi menahan laparnya puasa, lagi ngabuburit atau yang baru buka puasa, maupun kalian yang baru saja selesai salat tarawih, dimanapun dan kapanpun kalian berada. You're listening to Pradira Radio, Indonesia #1 School Radio. Nah, alhamdulillah ya, tahun ini kita masih diberi nikmat dan kesempatan buat nyapa kalian semua nih melalui Pradira Radio di bulan suci Ramadan ini. Yang tentunya dengan episode spesial Ramadan. Pendengar setiap Pradira Radio pasti udah gak sabar kan buat dengerinnya? Pastinya dong. Tapi sebelum kita mulai topik pembahasan kita kali ini, kita sebaiknya perkenalan dulu gak sih, Ca? Oh iya, aku ada pantun nih, denger ya. Buka puasa makan telur dadar, Cakep. habis itu makan gorio-rio. Cakep. Aku Rosa Dan aku Pijar, menemani kalian di Pradira Radio. Asik. Ngomong-ngomong, podcast kali ini kan temanya spesial Ramadan ya. Kita tuh mau bahas apa sih sebenarnya? Bahas apa ya? Coba tebak deh. Nanti kalau berhasil tebak, aku beliin takjil deh. Yakin nih? Yakin dong. Pastinya relate sama kehidupan kita sehari-hari ya. Bener banget. Oke, daripada kita kelamaan basa-basi, keburu basi ya kan? Dan penonton tidak pendengar setiap Pradira juga penasaran. Mending kita langsung masuk ke topik pembahasan kita, dosa yang dituai dari abai dan lalai. Bener banget, Sa. Dari abai kita menuai dosa. Dari lalai kita pasti nggak sadar dong ya dengan apa yang udah kita perbuat gitu. Ih, takut deh. Gimana kalau misalnya Allah menegur kita dengan hal yang gak kita duga dari dosa yang telah kita berbuat? Iya juga ya. Contohnya kayak gini nggak sih dosanya? Ketika kita memelihara hewan, kita nggak bertanggung jawab dan mengabaikan hewan peliharaan kita itu. Ih, kok serem ya denger ya? Kayak pernah denger deh suatu kisah tentang seorang wanita yang diazab di neraka karena menelantarkan hewannya. Kenapa tuh? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing yang dikurungnya hingga mati. Astagfirullahaladzim. Wanita itu masuk neraka karenanya. Kucing itu tidak diberinya makan, tidak diberinya minum, tidak pula dilepaskannya hingga dia bisa memakan hewan yang ada di tanah. Ya ampun, astagfirullah, ya Allah, jadi inget kucing-kucingku di rumah. Mereka kira-kira udah makan belum ya? Hayo Lojar, kamu jangan suka ninggalin kucing tanpa makanan dan minuman. Iya nih, mau gimana lagi? Kasian. Bener sih. Mungkin menurut kita itu adalah hal yang sepele dan gak memberikan kita dampak apapun. Bener. Karena setelah kita pulang nanti kan kita bisa kasih makan. Iya. Tapi siapa yang menyangka kalau itu bisa menjadi dosa yang besar karena menjerumuskan kita ya ke dalam api neraka ya. Iya. Ya, seingat aku sih aman ya, saat tadi stok makanannya masih banyak gitu Alhamdulillah kan. kalau gitu. By the way nih, kamu tahu nggak Apa? kucing apa yang kuno? Apaan tuh? Kucing yang kuno. Tebak deh. Kucing Persia. Salah. Kucing Anggora. No. Kucing kampung. Salah banget. Kucing liar. Apalagi itu? Oh, ku cintai dia. Malah gombal. Waduh guys, ini kan episode spesial bulan Bercanda, Ramadan ya. guys. Harusnya kita isi dengan yang religius gitu kan. Bercanda guys, bercanda. Kamu mau tahu nggak apa jawabannya? Apa tuh? Kucing galan zaman. Oh, astagfirullahaladzim Pijar. Aku kira apaan ya Iya Allah. Ngomong-ngomong nih ya soal zaman, di zaman sekarang kita as a Gen Z pastinya suka dan hobi banget gak sih main sosial media? Mayoritas sih iya Jar. Contohnya aku suka main media sosial. Kalau kamu? Kalau aku sih hobi ya. Oh, hobi ya dia. Iya. Tapi Jar, kemarin itu aku nemuin postingan yang isinya hate comment semua loh. Kenapa itu? Pokoknya ada suatu kasus, tapi di dalam satu postingan itu dari atas sampai bawah, isinya ujaran kebencian semua. Astagfirullah. Dan itu menggunakan kalimat-kalimat yang nggak pantas buat dibaca. Contohnya kayak membawa kepintaran seseorang, membawa fisik seseorang. Padahal kan semua manusia itu terlahir pintar. Iya. Dan
kita diciptakan sempurna. Bener banget. Nah, udah gitu nih ya, ada juga kata-kata kasar, kotor, jorok yang gak pantas banget buat dibaca. Astagfirullah. Tapi tau gak sih yang lebih miris daripada itu? Kenapa tuh? Mirisnya itu ada aja orang yang gak aware sama sikap dia yang secara gak langsung itu membuli orang. Parah banget. Sedih banget deh aku liatnya. Itu dia permasalahan kita yang saat ini lagi terpampang nyata nih guys di hadapan kita saat ini. Dosa kecil yang seringkali tidak kita hiraukan, frekuensi terjadinya tuh malah lebih sering gitu kan dilakukan oleh generasi kita. Ngomong kasar, tidak menepati janji, mengolok orang lain, mempersulit hidup orang dan hak orang lain tuh mudah sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Gak cuman itu ya guys, maksiat berawal dari dosa besar dan dosa besar berawal dari dosa kecil yang dilalaikan. Kemaksiatan dapat merusak hati dan visi kita baik di dunia maupun di akhirat. Tak cuma itu, kemaksiatan akan memadamkan ilmu yang telah kita dapatkan. Karena ilmu adalah cahaya yang Allah pancarkan ke dalam hati kita. Masya Allah, lagi pula ya Sa, kebiasaan berbuat dosa itu menyebabkan hati jadi keras, gelap, dan tertutup seperti logam yang berkarat. Ketika seorang manusia berada dalam fase tersebut, mereka akan sulit membedakan mana yang kebenaran dan mana yang kebohongan. Hati sudah keras dan gelap hanya bisa disembuhkan dengan taubat. Bener juga, kalau ada dosa besar yang sudah kita taubati, jangan malah kita meneruskannya dengan dosa kecil. Bener. Apalagi kalau dosa itu sampai kita abaikan. Karena dosa kecil akan menjadi kebiasaan jika dilakukan secara terus-menerus. Kemudian dosa itu akan menumpuk menjadi dosa besar. Dengan begitu ya guys, janganlah kita abai dan lalai akan hal-hal kecil. Bayangin aja ada berapa banyak dosa yang udah terkumpul gara-gara lalainya kita. Memelihara hewan tanpa konsen aja udah bikin kita diazabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski hanya sekecil ujaran kebencian dan kata-kata kasar yang kita keluarkan, satu kalimat dari ujaran kebencian tersebut dapat membuat kita dijerumuskan ke dalam api neraka. Bahkan ada hadis yang memeringati kita akan dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus, yang artinya awaslah kalian dari dosa-dosa kecil yang biasa diremehkan, sebab itu semua dapat terkumpul sehingga dapat membinasakan orangnya. Lalu beliau membuat perumpamaan, suatu kaum rombongan yang turun berkemah di hutan, dan ketika tiba waktunya makan, tiap orang keluar mencari lidi serta dahan pohon. Setiap orang mendapatkan satu dahan sehingga terkumpul banyak dan dinyalakan api yang dapat memasak makanan. Hadis riwayat Ahmad. Ini Rasulullah sendiri ya yang bilang kayak gitu. Iya. Nah guys, dari situ aja udah diperingatkan sama Allah dan Rasulullah gitu kan. Semoga kita dijauhkan dari segala kesalahan dan kelalaian ya saya. Amin. Oh iya Jar, sebagai umat Islam dan manusia yang beradab, kita pasti bisa introspeksi diri dan memperbaiki segala kesalahan yang kita perbuat. Semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik untuk kedepannya ya Zar ya. Amin. Kayaknya kita udah bahas yang berat-berat gak sih Sa? Iya nih, abis bahas yang berat-berat, kok aku jadi lapar ya? Banget. Aduh. Azan guys. Alhamdulillah. Pas banget ya. Bentar, udah azan? Kalau udah azan berarti waktunya kita berbuka puasa dengan yang manis-manis. Kayak siapa Jar? Kayak yang nonton. Oke, enggak, bukan itu. Karena sudah azan, maka waktunya kita untuk menutup podcast edisi spesial Ramadan kita kali ini. Sayang banget ngobrol-ngobrol kita hari ini udah harus dicukupkan nih ya guys ya. Nah kalau kalian nih pengen dengerin podcast lain dari Pradirea Radio, jangan lupa buat follow Spotify dan Anchor kita di Pradirea Radio dan nantikan update selanjutnya dari kita. Jangan lupa juga buat follow akun Instagram Pradirea Radio di @pradirea.broadcast. Bersama Pradirea Radio, tebalkan takwa dan iman, tebarkan kebaikan di bulan Ramadan. Aku Rosa Dan aku Pijar, kami pamit buka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.